Teruntuk wanita terhebat dalam hidupku, ibu. Ibu adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang selalu mendukungku dengan rasa penuh kasih sayang. Ibu telah mengajariku apa itu arti kesederhanaan dan juga apa itu arti kesabaran. Ketika aku terjatuh, ibu selalu ada di sisiku. Ibu, untaian kalimat ini dari kami untukmu. Dan yang paling saya tunggu juga adalah yang menghabiskan waktu bersama ibu, karena bersama ibu adalah tempat paling nyaman dan terpercaya untuk menampung cerita, bertukar pikiran, bercanda kesana kesini, dan ibuku dengan senang hati selalu mendengar, menasihati dan memberikan teguran ketika ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Waktu ujian David sama menemani sampai acara itu selesai. Menurut aku momen yang paling berkesan dengan ibu aku yaitu waktu aku, kakak aku, adik aku, ayah aku merayakan ulang tahun ibu aku dengan memberi surprise, terus hadiah. Di situ kami juga ketawa-ketawa, bercerita, bersenang-senang, dan kita juga tidak lupa untuk foto buat kenangan di suatu hari nanti. Momen paling berkesan aku sama ibuku yaitu waktu aku tuh ngobrol berdua sama ibuku. Di situ tuh ibuku ngasih banyak banget cerita tentang ibuku yang waktu masih muda, karena perjuangan ibuku waktu masih muda tuh benar-benar luar biasa banget. Kata ibuku tuh rela jualan pagi-pagi jam 3 malam nyiapin kayak semacam risol gitu, terus ibuku nganterin ke sekolah-sekolah gitu, ke kantin gitu. Itu benar-benar membuat aku bangga banget sama ibuku. Aku terharu banget sama perjuangan ibuku. Benar-benar di situ aku kayak momen berkesan buat aku sendiri itu waktu pulang dari PPTA itu kan aku dijemput sama ibu aku. Nah, disitu tuh aku diajakin makan mie ayam bakso berdua. Ya walaupun kalau dipikir-pikir mie ayam itu makanan yang sederhana ya, tapi itu yang membuat itu luar biasa itu karena momennya. Menurut aku, momen berkesan itu pada saat aku sama ibu aku ngobrol berdua buat ngebahas rencana-rencana yang akan datang. Ada satu momen yang buat aku berkesan banget. Itu terjadi pas kelulusan SD. Jadi ibu aku adalah seorang guru SD, dan kebanyakan jadwalnya dia itu sama dengan jadwal di sekolah aku. Jadi kebanyakan acara-acara penting itu dihadirin oleh bapak aku, karena udah sering banget dihadirin oleh bapak aku. Pada saat kelulusan itu aku minta ke ibu, aku nangis, aku bilang tolong datang ke acara itu karena aku pengen banget sekali aja ibu datang. Dan pas itu ibu bilang enggak, ibu masih ada acara di sekolahan. Itu aku sedih banget karena aku pengen sekali-sekali ibuku hadir di acara aku. Tapi pas keesokan harinya, pas ke acaranya, beliau hadir dan duduk di depan panggungnya. Dan itu aku benar-benar wow, di setelah kesibukannya beliau masih sempatnya ngadirin acara itu. Aku bisa cerita banyak ke ibu seharian, kayak spending a lot with my mom gitu, terus cerita-cerita sambil dengerin nasihat ibu ke aku. Terus ibu tuh cerita dari masa kecilnya sampai sekarang dia bisa jadi kayak gini itu berkat perjuangannya. Jadi aku bisa termotivasi gitu. Terus kadang juga dimasakin makanan yang kesukaanku, atau enggak aku dibeliin makanan kesukaanku. Bener-bener aku tuh ngerasa kayak beruntung banget gitu loh. Momen paling berkesan sih pastinya banyak. Salah satunya aku bisa spend a lot time with my mom. Jadi aku tuh sering banget kayak masak sama mami, terus deep talk
and kita suka traveling gitu. Terus itu juga termasuk momen-momen sama mami yang menurut aku berkesan banget. Momen paling berkesan bareng ibu itu banyak pastinya, tapi yang paling berkesan banget buat aku itu saat dimana aku bareng ibu berdua saling bertukar cerita satu sama lain. Menurut aku momen paling berkesan bersama mamaku itu waktu kan aku mau study tour tuh SMP, terus hamil 1 minggu itu mamaku kayak aku sama mamaku tuh kayak me time ngabisin waktu sehari bareng, kayak beli koper buat aku study tour. Terus habis beli koper tuh aku tuh mampir ke sushi gitu loh, terus kita makan bareng berdua, terus kayak cerita-cerita ya kayak kayak gitu deh. Terus ada lagi momen saat aku mau lulusan SMP, aku itu dibela-belain cuti buat cuma datang di acara graduationku itu. Jadi momen-momen yang paling berkesan dalam hidup aku adalah ngobrol bersama dengan ibuku, dan dengan itu aku bisa mencurahkan semua isi hatiku dan juga bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang aku alami di kehidupanku. Momen yang paling berkesan bagi aku itu ketika aku punya waktu berdua quality time sama ibu buat ceritain apa yang aku rasain, apa yang aku tahu tentang hal-hal baru, dan apa yang ibu rasakan. Itu menurut aku benar-benar berkesan banget karena jarang aku bisa dapat waktu ibu buat berdua ngobrol sama aku, karena ibu biasanya selalu sibuk buat memenuhi kebutuhan aku dan keluarga juga. Bagiku, momen yang paling berkesan bersama ibuku adalah di saat aku pulang sekolah, lalu aku bercerita kepada ibuku bagaimana hari itu aku sekolah, kegiatan apa aja yang aku udah ikutin. Bagiku itu adalah momen yang paling berkesan bersama ibu. Momen paling berkesan bersama ibu menurut aku, momen yang paling berkesan itu saat kita kumpul bareng di sebuah ruang keluarga. Nah, di sana itu kita nanti nyeritain kayak tentang hal di sekolah kita, hal kecil yang kita lakuin, dan semua keseharian kita bareng teman-teman. Itu sih yang luar biasa bagi aku. Ketika kami bersama-sama merayakan pencapaian besar dalam hidupku menjadi momen kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami berdua. Momen paling berkesan sama mama aku itu ya, dulu kan mama aku pernah jualan kue, terus aku dulu suka banget ngebantuin mama kayak nimbangin bahan-bahannya, terus nanti masukin bahan-bahan ke wadah mixer. Terus juga aku suka ngebantuin mama subuh-subuh ngebungkusin kue-kuenya, terus aku juga ikut nganterin kue-kuenya itu ke yang jualan di pinggir jalan. Pengalaman paling berkesan itu waktu aku diajak TikTok sama mama, dan disitu tuh kayak bener-bener cuman aku sama mama berdua doang. Kayak jadi aku nanyain semuanya yang pengen aku tanyain ke mama, dan mama juga nyeritain kenapa mama kayak gitu ke aku. Dan itu mama bilang kayak mama tuh sayang sama kamu, mama khawatir sama kamu, terus mama nggak mau kamu kenapa-napa kayak gitu. Dan disitu posisinya aku terharu banget sama jawaban-jawaban mama. Ya, aku senang banget bisa ditalk sama mama, jadi aku bisa tahu sebenarnya itu mama itu kayak gitu tuh kenapa, dan mama juga bisa tahu aku itu kayak gitu tuh kenapa. Jadi disitu aku ngerasa deket banget sama mama. Hal yang paling berkesan tuh kalau mama waktu pulang kerja pasti selalu bawain makanan kayak roti, terus pokoknya bisa dimakan. Terus aku makan, aku juga makan. Momen yang paling berkesan yaitu pada saat ulang tahun. Alhamdulillah ulang tahunku selalu dirayakan oleh keluargaku, dan tentunya dari ibu, ayah, kakak, adik. Dan itu merupakan momen yang sangat berkesan karena pada setiap aku tumbuh, aku dapat mendapatkan masukan bimbingan dari keluargaku. Momen paling berkesan bareng mama tuh, dulu kan waktu kecil tuh aku sering ikut lomba gambar. Nah, mama tuh bener-bener kayak selalu di samping aku, terus kasih semangat buat aku, terus aku didoain.
Terus kalau pas lombanya udah mulai nih, mama tuh ngefotoin aku, terus dibikin status, terus captionnya itu semangat adek. Jadi momen berkesan aku bareng mamaku tuh ketika aku lagi curhat atau enggak aku pas lagi sakit. Kalau lagi curhat tuh mamaku tuh kadang tuh excited banget sama curhatan aku dan ngebales curhatan aku gitu loh. Dan kalau pas lagi sakitnya tuh aku diperduliin banget, kayak mamaku tuh care banget sama aku. Jadi aku antara seneng sama sedih. Senengnya tuh karena aku selalu diperhatikan sama mamaku, karena kalau sedihnya tuh jadi ya sakit, kita nggak bisa apa-apa. Tapi seneng juga karena mamaku peduli banget sama aku. Ketika saya membuka album kenangan lama bersama ibu saya dan tertawa melihat foto-foto kenangan kecil masa lalu. Yang paling berkesan menurutku itu waktu aku udah selesai ngibarin dan nurunin bendera Sangsaka Merah Putih di Provinsi Jawa Tengah. Nah itu tuh para pamong undang orang tua buat jenguk anaknya. Dan masa kalian gak kangen gitu ditinggal 2 minggu digojlok di fisik, kan mestinya kangen dong sama orang tuanya. Dan aku paling kangen itu sama ibuku gitu. Momen yang paling berkesan bersama ibu adalah ketika di rumah bersama-sama menghabiskan waktu bersama. Itu malah merupakan waktu yang paling berkesan bagi saya dengan seorang ibu, karena kami bisa merasa lebih dekat antara satu sama lain. Jadi momen yang paling mengesankan dan bersama ibu itu menurut aku dimana kita itu ada waktu tersendiri buat kita itu ngobrol-ngobrol yang benar-benar berdua, nggak ada orang ketiga gitu. Kayak aku ngerasain itu tuh pas mau PPDB SMA, dimana aku cerita aku mau masuk SMA mana, mau masuk ekskul apa aja, dan di situ tuh ibu benar-benar jadi pendengar gitu loh buat takut. Terus dia juga ngasih saran, dia juga ngerangkul aku, ngasih dukungan, kayak hal-hal yang positif itu ibu itu dukung semuanya. Jadi aku di situ ngerasa lega dan aku juga ngerasa itu tuh momen banget buat aku, karena kan nggak semua orang tua itu bisa karena mungkin kehalang waktu ataupun pekerjaan. Jadi menurut aku itu sangat-sangat berharga banget sih momen yang aku rasain bareng ibu. Momen yang paling berkesan bareng ibu aku itu waktu ngehabisin waktu seharian di rumah gitu, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, terus ketawa, senyum, bahagia gitu. Kan jadi ikutan seneng ya kalau melihat orang tua kita tuh senyum, bahagia gitu. Momen paling terkesan waktu aku selesai grand final ke wisata, terus aku turun dari panggung, setelah aku foto-foto, terus ibu aku langsung peluk, terus bilang aku orang keren. Itu momen paling kayak spesial banget sih. Makasih ibu. Menurut aku sih setiap hari bersama ibu itu adalah momen paling berkesan banget buat aku. Seperti membantu ibunya saat masak, membersihkan rumah, mencuci baju, dan lain sebagainya. Oke, jadi momen paling berkesan bareng ibu itu ketika kita saling sharing-sharing, berbagi pengalaman cerita di keseharian kita, dan juga kita menjadikan sesosok ibu itu bukan hanya sebagai orang tua saja, tetapi kita bisa menjadikan sesosok ibu kita itu menjadi sahabat bagi kita. Momen paling berkesan bersama ibu itu ketika aku berbagi cerita, karena ibu selalu excited mendengarkan, dan bagaimana ibu merespon itu membuatku merasa lega akan apa hal yang aku ceritakan kali itu. Hal-hal yang biasa aku ceritakan ke ibu itu berupa keluh kesahku saat itu, hobiku saat itu, pengalaman yang aku dapatkan hari itu, mengenai seseorang, dan masih banyak lagi. Momen paling berkesan bersama ibu banyak banget sampai nggak bisa disebutin, tapi salah satunya saat memasak bareng, terus saat rambut aku disisir, saat aku dikuncir rambutnya sama juga kepang, terus sampai aku nyeritain hal random sama ibuku. Banyak banget.
Peran ibu saya di rumah yaitu sangat-sangat penting bagi saya sebagai support system nomor satu, sebagai motivasi untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Dan ya, alasan dari semua kegiatan positif yang aku lakukan ya hanya karena ibu. Apa peran ibu dalam hidupmu? Banyak banget. Salah satunya ibu selalu mendidik aku sama adik-adik aku. Terus ibu selalu menasihati aku, selalu mengingatkan dari hal-hal yang paling kecil untuk aku dan adik-adik aku. Mama itu peran nomor satu dalam hidupku. Mama itu wanita terkuat yang pernah aku temui. Jadi peran ibu dalam hidup kita yaitu sebagai orang tua yang baik, membimbing anak-anaknya untuk mencapai suatu keberhasilan di masa depan nanti. Dan yang kedua, peran seorang ibu yaitu menjadinya sahabat untuk anak-anaknya. Peran ibu dalam hidup aku itu adalah sebagai penyemangat aku, sebagai motivator aku, sebagai pendidik yang selalu mengajari aku tentang apapun hal yang belum aku tahu, dan sebagai support system yang selalu mendukung apapun pilihan yang aku pilih. Peran ibuku di dalam hidupku yaitu sebagai garda depan bagi saya buat aku terbang tinggi buat mencapai cita-cita aku, dan itu selalu ngasih kesempatan buat aku terbang lebih jauh gitu loh. Ibuku selalu mengizinkan aku melakukan apapun yang aku suka asalkan itu positif, selalu itu positif. Ibu selalu ngasih support buat aku. Peran ibu yang paling penting di dalam hidup aku ya sebagai support system aku, kayak benar-benar support system terbaik itu cuma ibu, yang dia itu kita belum cerita aja dia udah tahu apa yang kita rasakan, karena kan feeling ibu sangat kuat tentunya. Terus dia juga berperan penting banget di sisi aku, yang kayak aku tuh nggak bisa tanpa ibu gitu loh. Gimana kalau aku tanpa ibu? Dia juga yang sering ngedukung aku, yang ngasih support, yang benar-benar ada di sisiku itu ya ibu gitu. Menurutku peran ibu di sini sangatlah penting karena apa? Karena dengan adanya ibu itu sendiri kita bisa memiliki support system yang baik sehingga kita bisa mencapai tujuan kita dengan support system yang ada seperti itu. Peran ibu dalam keluargaku yaitu ibu tuh bisa ngasih support system ke aku, terus bisa nyemangatin aku yang akunya tuh orangnya emang bener-bener gampang capek atau gampang nyerah, gampang putus asa, dia bisa nyemangatin aku. Peran ibu bagiku adalah support system bagiku. Dia yang selalu menyemangatiku, dia yang selalu ada di sisiku di saat aku susah. Dia adalah penyokong, pengajar, dan sumber inspirasi. Ibu membentuk nilai-nilai dan memberi cinta yang tak terbatas. Sangat penting karena dari aku kecil hingga saat ini ibu aku tuh selalu nge-support aku gimana pun keadaan aku, apapun pilihan aku. Bahkan pada saat yang paling terpuruk pun ibuku selalu ada di samping aku gitu. Peran mamaku dalam hidupku yaitu sebagai seorang yang sangat-sangat menginspirasi aku, karena mamaku tuh orangnya sangat mandiri dan aku sebagai anaknya itu dididik untuk mandiri dan untuk berani melangkah, karena mamaku sendiri menuntut aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kayak berani speak up, kayak berani mencoba hal baru, jangan takut. Pokoknya peran mamaku tuh sebagai sang motivasi dalam hidup aku. Peran mamaku di kehidupanku tuh sangat berharga banget, karena kalau tanpa mama aku nggak bisa apa-apa. Kadang nih aku makan pun aku harus disiapin dulu, terus aku kalau mau makan juga harus dipanggil-panggil dulu. Kalau misal ada apa gitu, mamaku pasti yang ngingetin aku terus. Kalau misal nggak ada mama, mungkin aku bakal jadi anak yang malas-malasan dan nggak mau apa-apa. Kalau ada mama jadi kayak aku, ada mama, aku selalu seneng kalau mau makan atau apa gitu selalu diingatkan. Peran ibu bagi aku itu besar banget. Mungkin kalau nggak ada ibu, aku nggak bakalan bisa seperti ini, nggak bakalan ada Farika yang percaya diri, yang
yang seperti ini tanpa ibu. Jadi aku berterima kasih banget sama ibuku. Kayak peran ibuku tuh gede banget buat aku, yang benar-benar besar. Tanpa ibuku aku nggak bisa jadi seperti ini, dan mungkin tanpa didikannya aku nggak bisa jadi seperti ini. Peran ibu dalam hidupku sangat penting karena ibu selalu mengajarkan hal-hal baik untukku, dan ibu juga merupakan guru pertama bagiku. Peran ibuku adalah sebagai penyemangat dan pendukung setiap langkahku sehingga saya dapat menjalani hidup sampai saat ini. Peran ibu dalam hidup aku. Ibu itu adalah segalanya bagiku. Ibu telah mengajarkan hal-hal yang baik kepada aku dan selalu memberikan kehangatan dan kelembutannya. Tidak lupa juga terus selalu memberikan support yang terbaik buat aku untuk terus maju ke depannya. Peran ibu dalam hidupku itu adalah, ibu adalah sosok yang bisa menerima baik atau buruknya anak dengan ikhlas, sabar, dan sayang. Peran ibu sangat-sangat penting bagi aku karena bagiku itu keren. Keren kenapa? Karena semua tugas rumah itu diselesain, tapi ibu itu nggak pernah ngeluh. Nah dari sini itu ngajarin aku buat kayak nggak kebanyakan ngeluh gitu. Ibuku sangatlah berperan penting bagi kehidupanku, karena tanpa ibu, aku tidak akan bisa menduduki bangku SMA saat ini. Dan beliau pula yang selalu mendoakan saya dalam hal kebaikan, mendukung saya dalam hal kebaikan, yang selalu mengusahakan kebahagiaan saya setiap harinya. Ibu itu berperan sangat banyak banget di hidup aku, seperti sebagai penyemangat dan motivator aku ketika aku saat sedang down-downnya. Itu membuatku menjadi lebih semangat lagi buat menjalani hidup. Peran mami di dalam hidup aku itu, mami itu kayak wonder woman bagi aku. Jadi waktu aku sedih, waktu aku marah, bahkan di saat terpurukku pun mami selalu ada buat dampingin aku. Peran bunda sangat penting dalam kehidupanku karena bunda adalah pelengkap hidupku. Peran ibuku sangat penting karena beliau telah membesarkanku sampai sekarang ini. Ibu itu selalu bisa menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi keluarganya, memberikan seluruh kasih sayangnya, dan ibu itu bagaikan menteri pendidikan untuk anak-anaknya. Kalau peran beliau itu benar-benar besar banget dalam hidup aku sampai nggak bisa diungkapin pakai kata-kata lagi. Karena aku yang sedang bicara saat ini itu gak bakal bisa jadi seperti ini tanpa beliau. Karena gimana pun beliau adalah salah satu support terbesar di dalam hidup aku, yang selalu mengapresiasi aku bagaimanapun hasilnya dengan cara beliau sendiri. Peran mama bagi kehidupan aku itu pastinya sangat penting karena mama yang ngedidik aku dari kecil sampai sekarang, dan sampai sekarang pun aku apa-apa masih bergantung sama mama. Penting banget, kayak sangat penting, soalnya juga kalau mama nggak ada di sini aku juga nggak bakal ada. Terus juga aku juga udah bergantung sama mama, kayak aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ada mama. Peran ibu dalam hidupku yaitu ibu sebagai penyemangatku, ibu sebagai motivatorku, ibuku sebagai support system, dan cuma ibukulah yang selalu ada di sisiku waktu aku kesusahan. Bagaimana peran ibu dalam hidupmu? Menurut aku peran ibu besar banget buat kehidupan kita dari pas kita kecil sampai dewasa hidup. Perannya besar banget ya. Peran ibu dalam hidupku itu sangat penting. Salah satu contohnya yaitu beliau sangat menginspirasiku untuk menjadi wanita yang kuat, sabar, dan penuh kasih sayang. Peran ibu dalam hidupku yaitu beliau sudah melahirkan, mendidik, sehingga saya dapat tumbuh kembang sampai hari ini dengan pribadi yang disiplin. Dan mungkin saya belum bisa membanggakan beliau, tetapi saya tetap mencoba agar peran beliau itu sangat berpengaruh dalam hidup saya dan menjadikan saya sebagai pribadi yang sangat baik. Mama
itu sangat berperan dalam kehidupanku dari kecil sampai sekarang. Mama itu selalu ada untuk menyupport aku, untuk menasihatiku kalau aku salah langkah atau ingin menasihatiku untuk agar jadi lebih baik, menuntut aku ke jalan yang benar. Ibu itu mungkin bisa dibilang tipe orang yang gak pernah nunjukin air matanya di depan anak-anaknya. Tapi aku tahu di balik itu semua beliau pasti nangis karena ya mungkin ada satu kesalahan yang bikin beliau sakit hati. Pasti beliau pernah nangis, tapi itu nggak pernah ditunjukin ke anak-anaknya. Tapi ada satu momen yang aku pernah lihat beliau nangis, itu pas aku juara lomba atau pas aku dapat ranking. Beliau selalu nangis pas itu dan ya peluk aku. Ibu pernah menangis kepadaku saat saya mengalami suatu insiden kecelakaan, dan saya sangat-sangat merasa bersalah karena telah melukai hati seorang ibu, dan di situ saya merasa sangat-sangat bersedih dan menyalahkan diri sendiri apa yang saya lakukan sehingga saya bisa melakukan hal yang sangat-sangat ya bodoh itu dan membuat seorang ibu menangis di hadapan saya. Ya, itu merupakan hal yang paling teringat di kepala saya ketika ibu menangis, bukan menangis bahagia tetapi menangis karena merasakan anaknya yang baru saja mengalami kejadian yang tidak mengenakan seperti itu. Pernah sih, soalnya waktu itu aku lagi berantem sama bapakku, terus kayak mama nangis, maaf ya mama. Waktu itu aku tuh pernah ngedrop gara-gara aku tuh belum bisa masuk ke sekolah yang aku inginin, terus aku tuh cuma bisa nangis di situ, terus mama tuh ngeliatin aku tuh khawatir, terus mama tuh juga ikutan nangis. Maaf ya ma. Pernah waktu itu aku di wisuda TPG, ibuku menangis, aku juga menangis waktu itu. Tapi itu aku pertama kali melihat ibuku menangis di depan aku. Pernah, mungkin saat aku tidak mendengarkan nasihatnya dan membuat ibu kecewa akan hal yang aku lakukan. Pernah sih waktu itu tuh hal bener-bener aku tuh nyesel banget. Jadi pulang sekolah nih aku bener-bener lagi capek, lagi apa di PDP itu, ibu tuh marahin aku nggak jelas, kayak tiba-tiba marah gitu. Terus aku karena emang orangnya emang temperamental, capean, terus aku nadanya tinggi dong, dan ibuku tuh langsung balas tinggi lagi dan akhirnya nangis karena ngeliat aku tuh kayak gitu. Apakah ibumu pernah menangis karenamu? Pernah. Ibuku pernah menangis waktu aku membuat kesalahan dengannya. Aku tidak tahu atau tidak pernah melihat ibuku menangis. Dia adalah sosok yang sangat kuat. Dia selalu tersenyum di depanku sampai aku tidak pernah melihat dia menangis. Jawabannya pernah, dan itu adalah suatu penyesalan terbesar dalam hidup aku. Jadi aku emang sudah sering buat kesalahan, tapi menurut aku satu kesalahan ini kesalahan yang salah banget menurut aku ya. Dan itu buat mama aku tuh sedih. Tapi aku gak bisa ceritain di sini ya. Terus pokoknya dari kesalahan itu aku janji buat gak mengulangi lagi dan gak mau bikin wajah cantik mama aku sedih lagi. Suatu kali saat aku menghadapi kesulitan yang besar, ibuku menangis karena khawatir dan ingin memberikan dukungan yang terbaiknya. Mama pernah nangis karena waktu itu tuh aku posisinya lagi berantem sama adik. Nah itu tuh mama tuh udah ngebilangin jangan berantem lagi, tapi tuh aku tuh nggak nurut sama mama. Jadi tuh mama
kesel terus nangis. Dan aku sih pastinya posisinya itu nyesel banget karena udah ngebuat mama nangis. Dan habis mama udah tenang, aku langsung minta maaf ke mama. Belum pernah sih, mungkin kalau di belakang aku nggak tahu ya, karena ibu aku tuh orang yang kalau nangis di belakang anaknya nggak pernah tunjukin kesedihannya. Nggak pernah, aku nggak pernah ngeliat ibu aku nangis di depan aku. Atau mungkin pernah, tapi diem-diem akunya nggak tahu. Ibuku pernah menangis ketika saya mendapatkan sejumlah prestasi dan mendapatkan hasil yang berbeda yang belum pernah saya dapatkan dalam hidup saya, dan ibu saya benar-benar merasa bangga dan saya ikut merasa bangga, sehingga itu merupakan hal yang paling saya ingat saat ibu saya menangis. Pernah sih, karena waktu itu tuh aku mungkin keadaan capek ya. Nah, tiba-tiba itu ibu aku itu kayak ngomel-ngomel gitu, dan aku itu gak sengaja ngebentak. Kalau nangis sih lebih tepatnya kayak malam lebaran itu kan keluarga kumpul lalu sungkeman, dan ibu itu sering ngasih wejangan gitu buat aku sambil nangis, dan aku juga ikut nangis karena emang tersentuh sih sama kata-katanya. Kalau sampai nangis gara-gara aku sih kayaknya nggak pernah, tapi kalau misalkan aku lagi bandel dan susah dikasih tahu, mama aku pasti marah-marah ke aku. Si aku pernah. Dulu waktu SMP aku sama sekali jarang mengerjakan tugas online karena posisinya waktu itu masih corona, dan aku sangat malas untuk mengerjakan tugas online karena banyak. Dan sampai aku dan ibuku dipanggil oleh wali kelasku untuk datang ke sekolah, melakukan eval kepada aku dan menagih tugas-tugas aku. Di situ aku melihat wajah ibuku kayak menahan marah, dan benar saja setelah sampai rumah ibuku marah kepadaku dan menangis. Aku kaget karena tidak menyangka kalau ibuku bakal menangis seperti itu, dan aku menyesali perbuatanku dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Pernah, tepatnya pada saat saya kelas 3 SD, yaitu saya dapat meraih prestasi pertama saya, yaitu sebagai juara 3 dokter kecil di Puskesmas Batang 4. Pada saat itu beliau menangis bangga karena dulu pada saat saya kelas 2 SD, kelas 1 SD, pada saat saya mengikuti lomba MAPSI, saya mengikuti lomba pidato, dan tidak pernah beruntung walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Pernah, waktu itu aku bener-bener nakalnya overload banget, aku bandel banget. Terus mungkin waktu itu mami lagi ada banyak masalah, terus jadi mami nangis gara-gara aku nakal. Mami nasihatin aku tuh sambil nangis gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya ibu pernah menangis karena aku nggak tahu. Mungkin beliau juga pernah menangis karena aku tetapi tidak diperlihatkan. Nah, mungkin dengan tangisan seperti itulah mungkin itu membuatku ya rasanya sedikit campur aduk gitu. Apakah ibu pernah menangis karena kita? Berdasarkan pengalaman, alhamdulillah sejauh ini ibu belum pernah menangis karena hal negatif kita. Tetapi pada suatu ketika ibu pernah menceritakan bahwa ibu pernah merasakan tangisan haru karena melihat sang anak-anaknya mencapai pencapaiannya. Aku sendiri belum pernah melihat ibu itu menangis di depan aku cuma gara-gara kesalahan aku. Tapi aku juga nggak tahu di belakang ibu mungkin ada rasa sakit hati, kecewa, atau bahkan marah, kesal gitu sama kesalahan aku, baik itu perbuatan maupun perkataan. Ya mungkin itu disengaja maupun nggak sengaja, tapi mungkin ibu itu menyembunyikan itu semua dari aku. Ya aku mau ngucapin minta maaf aja. Aku belum bisa jadi anak yang baik, belum bisa ngebahagiain ibu di masa aku yang sekarang ini. Ya semoga aja di masa depan nanti aku bisa jadi anak yang lebih baik lagi, bisa bahagiain ibu. Nah, mamaku itu pernah nangis waktu aku itu ujian David di MTS. Nah,
kan waktu itu kan ada sesi surprise mahkota, dan mamaku itu belum tahu guys. Waktu sesi surprise mahkota itu aku tiba-tiba ngebawain sama makain mahkota dari belakang ke kepala mama. Nah terus mama tuh tiba-tiba itu langsung nangis terharu. Pernah, jadi pas kelas 7 semester 2 itu kan masih covid, jadi pembelajarannya PJJ. Nah pada saat itu aku bener-bener gak absen sama gak ngerjain tugas 1 semester. Terus ibu aku tahu pas bagi rapot. Nah setelah bagi rapot, ibu aku sempat kayak ngemarahin, terus juga nasihatin sambil nangis gara-gara nilainya bener-bener hancur. Ya, saya pernah membuat bunda saya menangis karena saat itu saya salah paham dengan apa yang bunda saya katakan, dan saya ngambek selama beberapa hari. Di saat saya masih kecil hingga saat ini, ibu masih bisa menangis gara-gara saya. Tapi saya yakin saya akan membuatnya menangis bukan karena kenakalan saya, tapi karena kesuksesan saya di masa depan. Alhamdulillahnya ibu tidak pernah menangis karena ulangku sendiri. Apakah ibu pernah menangis karenamu? Ceritakan. Menurut aku sih emang gak pernah lihat, tapi aku yakin pasti dia pernah nangis. Tapi seorang ibu tuh pasti gak bakal ngungkapin apa yang buat dia nangis dan apa sebab kenapa dia nangis itu gak bakal, meskipun mungkin itu karena kita sendiri. Hari ini hari ibu, lalu apa yang ingin kamu sampaikan ke ibumu? Banyak banget hal yang dilakuin buat hidup aku berterima kasih banget buat dia. Semoga dia selalu sehat selalu, dan aku akan belajar rajin biar bisa banggain dia selalu. Terima kasih ibu. Selamat hari ibu, ibuku. Semoga di masa depan nanti aku bisa menjadi anak yang lebih berbakti. Terkhusus untuk ibuku, terima kasih, engkau adalah guru pertama dalam kehidupan yang telah memberikan segalanya untukku, yang terbaik untuk di dunia dan bekal di akhirat kelak. Engkau adalah guru pertama. Aku sangat bersyukur sekali bisa memanggilmu ibu. Yang pastinya aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya karena mama sudah merawat aku, sudah membesarkan aku, dan sudah mendidik aku dari yang dulunya malas-malasan sekarang udah enggak. Alhamdulillah, dan itu semua berkat mama. Makasih mama. Buat mama, selamat dari ibu ya ma. Terima kasih udah ngerawat aku dari kecil sampai aku sekarang. Terus terima kasih juga udah nemenin aku. Terus semoga mama bisa sehat terus, dan semoga mama selalu bahagia. Semoga mama bisa nemenin aku sampai aku nanti sukses. Amin. Yang ingin aku sampaikan ke mama yaitu terima kasih banyak karena udah ngerawat aku dan sayang sama aku, selalu nasihatin aku kalau aku ada salah atau apa. Intinya itu terima kasih banyak atas semua yang udah mama kasih ke aku, dan aku sayang mama. Saya hanya mau menyampaikan kepada ibu, tetap sehat, tetap happy, tetap senang, karena percayalah seorang anak akan happy atau akan senang ketika melihat ibunya senang. Tidak akan ada seorang anak yang akan senang ketika ibunya tidak senang. Jadi tetap sehat, panjang umur ibu. I love you. Di hari ibu ini aku ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan cinta yang telah diberikan, dan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dan juga inspirasi yang telah diberikan ibu saya yang merupakan sebagai pilar kehidupan saya. Selamat hari ibu.
Semoga ibu panjang umur, sehat selalu, senantiasa ada di setiap prosesku, serta tetap menjadi ibuku yang aku kenal sampai aku sukses nanti. Amin. Yang pertama adalah terima kasih. Terima kasih banyak buat Mama karena beliau adalah orang terbaik dari banyaknya orang yang baik yang aku tahu. Semoga Mama bisa bertahan melewati kehidupan yang mungkin banyak banget kesulitannya. Mama itu wanita terhebat, terkuat, dan paling berharga bagi aku. Doa-doa baik aku kirimkan untuk Mama. Semoga hari-hari Mama dilancarkan, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan baik, selalu dilindungi olehnya, dan menjadi salah satu orang terbahagia di dunia maupun di akhirat nanti. I love you, Mama. Pokoknya ibu makasih banget udah selalu ada di aku, sudah nyemangatin aku dari aku nol sampai sekarang, udah benar-benar bikin aku bisa bertahan sampai semua ini. Pokoknya Happy Mother's Day, semoga ibu sehat-sehat selalu, panjang umur dan rezekinya lancar, dan bisa memberikan motivasi yang lebih untuk aku. Mau ngucapin terima kasih banyak sama ibuku, udah menjadi orang yang terhebat dalam hidup aku, udah selalu ada buat aku dan juga adik-adik aku. Sehat-sehat selalu ibuku. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk mamaku. Peran mama sangat berarti banget di kehidupan aku. Tanpa mama, aku mungkin gak bisa apa-apa. Aku sayang banget sama mama. Semoga mama bisa melihat aku sukses ke depannya. Tunggu aku sukses ya, Ma. Yang aku sampaikan buat ibu aku, I love you, I love you, I love you, I love you 1000 kali. Terima kasih. Hari ini adalah hari ibu, dan hal yang ingin aku sampaikan kepada ibu adalah terima kasih karena telah berjuang demi aku sendiri, dan terima kasih juga karena telah mensupport aku hingga aku di titik sekarang seperti ini. Mungkin seperti itu saja. Happy Mother's Day Ibu, semoga Ibu selalu sehat dan bahagia selalu. Terima kasih ya udah ngelahirin aku, ngerawat aku sampai saat ini. Bu, terima kasih untuk segalanya. Mungkin tidak cukup untuk berterima kasih dan atau menunjukkan betapa aku menyayangi ibu, tapi ibu perlu tahu bahwa aku menyayangi ibu dengan segenap hatiku. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk ibuku. Terima kasih sudah nyemangatin aku sampai hari ini, nemenin aku di kala aku susah, dan ibuku tidak pernah menuntut aku untuk mendapatkan nilai yang bagus, karena ibuku tahu bahwa kelebihanku ada di non akademik, tidak di akademik, dan pokoknya the best deh. Selamat Hari Ibu. Ibu merupakan wanita tangguh, ibu merupakan wanita hebat, ibu merupakan inspirasi bagi kita semua. Sehat selalu, jangan pernah lelah untuk membimbing kami selamanya. Terima kasih, we love you, Ibu. Buat ibu aku, selamat Hari Ibu, sehat selalu, panjang umur, dan terima kasih sudah merawat aku sampai titik ini. Selamat Hari Ibu. Ibu, terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas kesabaranmu yang tak pernah terbatas. Terima kasih doa-doamu yang selalu mengiringi langkahku. Selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day Mami. Makasih udah selalu ada buat aku. Makasih udah bimbing aku dari aku kecil sampai sekarang. I'm really proud of you. And I love you so much, Mami. Selamat Hari Ibu. Aku cuma mau ngucapin terima kasih banyak karena sering banget support aku saat aku itu lagi stres-stresnya belajar. Pokoknya terima kasih banyak untuk Ibu. Ibu, engkau adalah pahlawan sejati dalam hidupku. Terima kasih atas segala nasihat dan dukunganku selama ini. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari
dari Ibu, Mama, maaf ya aku selalu bikin Mama marah-marah, dan aku juga mau bilang makasih ke Mama yang selalu sabar ngadepin sifat aku yang suka keras kepala dan selalu bikin Mama marah-marah. Buat ibuku, terima kasih banyak sudah mau melahirkanku, mendidik aku, dan menjagaku serta menyayangiku hingga sampai saat ini. Aku hanya ingin bilang aku sayang sama ibu dan selamat hari ibu. Hal yang ingin aku sampaikan buat ibu yaitu, ibu terima kasih karena sudah merawat aku hingga aku sekarang ini. Terima kasih karena sudah menyayangi aku dengan tulus. Mungkin tanpa ibu aku tidak bisa menjadi diri aku yang sekarang ini. Intinya terima kasih ibu. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada ibumu? Aku ingin menyampaikan kepada ibuku untuk aku mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan aku sampai sebesar ini, mendidik aku dari dulunya bermalas-malasan menjadi seperti ini, dan terima kasih karena telah mendukung aku, menyayangiku, dan selalu menemani aku selagi aku kesusahan. Terima kasih Bu, cuma ibulah yang selalu mengerti keadaan aku bagaimana. Buat ibu aku, selamat hari ibu, terima kasih udah selalu support aku, selalu support adik. Terima kasih karena nggak pernah ngomong adik harus dapat nilai 100, adik harus dapat peringkat 1, nggak pernah ngomong itu. Tapi selalu mensupport aku setiap aku dapat nilai sedikit gitu. Ibuku selalu ngasih kesempatan, nggak apa-apa, dicoba lagi. Kalau misalkan aku nggak bisa, ibuku selalu berpesan kayak nggak apa-apa, karena bidang itu bukan cuma di akademik, tapi di luar akademik juga bisa. Walaupun aku tahu ibu tuh punya harapan aku tuh bisa di akademik, tapi tuh ibu selalu ngasih support, selalu mengizinkan aku untuk bisa di bidang apapun yang aku suka. Terima kasih ibu. Bu Miba minta maaf ya. Gue minta maaf karena selama ini banyak banget salahnya, banyak banget membakatnya sama ibu, banyak banget hal yang gak Miba turutin sama ibu. Dan makasih udah sabar sama Miba, makasih udah ngajarin Miba semuanya, baik itu buat kehidupan ataupun buat pelajaran. Makasih udah ngajarin Miba gimana caranya jadi ibu yang baik buat Miba ke depan. Ibu, terima kasih sudah menjadi ibu terhebat di dunia ini. Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini. Ibu, terima kasih atas segala perhatian yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas pengorbanan yang Ibu berikan untuk merawat kami hingga detik ini. Ibu, Kau telah mengajariku banyak hal, sehingga aku bisa bertahan di sini. Selamat Hari Ibu dari kami, Jurnalaska. Teruntuk para ibu terbaik dan terhebat yang ada di dunia ini.